Silakan Pak Rizky. Ya, saya coba bentar. Ini dulu, Pak. Record dulu bentar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, Pak Budi, Bu Tami, Bu Erni, Bu Elvi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik ya pada siang hari ini. Dan juga sudah ada di antara kita ini para PP ya dari Pak Slamet dan Pak Rizal ini sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Bapak sudah mau mendampingi CGP-nya pada ruang kolaborasi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada ruang kolaborasi untuk modul 1.3 ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, silakan ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doanya. Pak Budi, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Pak Rizky dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi sudah memimpin doanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izin ya saya untuk merecord kegiatan pada siang hari ini. Ya, sebentar, saya record dulu. Ya, baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke modul 1.3. Ya, kemarin kita sudah masing-masing di board sudah berdiskusi ya, melengkapi kanvas baja yang sudah diberikan. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai dan hari ini juga bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kemarin yang ada di ruang breakout room ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut diskusi ya, sepertinya kita coba breaking dulu nih ya. Kita coba breaking dulu supaya kita segar gitu ya. Nah ini izinkan saya buat share screen dulu. Baik, terlihat ya Bapak Ibu? Iya, terlihat Pak. Ya, silahkan coba Bapak Ibu. Sini ada carilah ya perbedaan 7 perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. Nah, boleh Bapak Ibu memakai kolom chat ya untuk mencari ada 7 perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. Pak Budi, ini ya burungnya katanya ya. Betul. Burung ungu Pak, iya betul Bu Elvi. Yang satu ada burungnya, satu enggak. Ini kayaknya burung semuanya ini ya. Coba yang lainnya. Ada lagi? Ya. Tupainya. Iya, di sapu ada tupainya ya. Di sebelahnya tidak ada tupainya. Ada lagi Bapak Ibu? Coba dicek lagi. Itu loh Pak, itu beda ada hijaunya. Iya, betul ya. Spatula ya? Warna sepatunya berbeda. Ya, di mejanya ya, spatulanya ada sayurannya, kan sapu tidak ada. Ya, betul dimaksudnya betul Pak. Baik, terima kasih semuanya. Ya, nah berarti Bapak Ibu sudah fokus ini ya dengan melihat gambar ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke aktivitas kita ya. Nah, ini adalah kita di ruang kolaborasi ya modul 1.3 dan ini sudah masuk ke dalam sesi yang kedua. Izinkan saya memaparkan agenda pada siang hari ini ya. Untuk hari ini agendanya yang pertama adalah pembukaan ya. Yang kedua adalah presentasi kelompok. Yang ketiga penguatan dan yang terakhir adalah penutup. Ya. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Bapak Ibu dapat menyusun
rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat ya kemarin adalah tugasnya itu membuat satu visi guru penggerak, satu kalimat prakarsa perubahan dan satu kanvas bagja-nya. Nah, ini adalah skenario pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu akan presentasi selama 95 menit. Ya, nanti masing-masing kelompok akan memberikan waktu 45 menit dan penguatan 20 menit serta penutupnya 10 menit. Nah, ini adalah hal yang selalu kita lakukan, yaitu melakukan kesepakatan belajar. Bapak Ibu, ya, kesepakatan belajar kita ada 6. Ini sudah setiap protokol kita gunakan ya, apakah mau ditambahkan atau dikurangi? Kalau Bapak Ibu setuju, silahkan angkat jempolnya. Baik, semuanya setuju ya. Jadi kita tidak ada penambahan kesepakatan belajar lagi. Kita pakai kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati di awal. Baik Bapak Ibu, ya, ini adalah inquiry apresiatif Bapak. Ya, Bapak Ibu sudah membuat suatu prakarsa perubahan menggunakan kanvas bagja. Bagja itu yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pembuatan bagja ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ya dalam membuat program sekolah, ya, program inovatif dan sebagainya. Bahkan dalam penyelesaian masalah pun Bapak Ibu juga bisa menggunakan kanvas bagja ini, ya. Nah, saya mulai penasaran gitu ya. Ini apa saja gitu ya yang sudah didiskusikan pada kelompok masing-masing kemarin, dan sekarang adalah waktunya untuk presentasi kelompok. Sebelumnya saya coba berikan aturannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing kelompok Bapak Ibu akan mempersiapkan presentasinya. Yang kedua, masing-masing kelompok menemukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit. Jadi kita batasi ya, waktunya adalah 45 menit. Yang keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Yang kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan mengaktifkan audio atau mic. Setelah presentasi, Bapak Ibu bisa bertanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja diskusinya. Nah, di sini saya sudah siapkan siapa saja nih ya yang giliran untuk melakukan presentasi ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat kelompok berapa yang akan presentasi. Baik, kelompok 2. Ya, siapa nih kelompok 2, Bapak Ibu? Utami kayaknya. Bu Utami. Baik, Pak. ya, baik Bu Utami. Ya, Ya, baik Bu Bapak. Utami. Ya, ya, Saya nanti silahkan. Baik Pak, saya akan menjabarkan tugas yang sudah dilaksanakan yang merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang Dibaca saja Bu ya. Iya. Yang pertama buat pertanyaan, yaitu kegiatan apa yang bisa membuat anak-anak di sekolah saya Pak, terutama ya Pak ya, ini jadi sedikit curhat. Jadi di sekolah saya itu waktu itu belum ada kegiatan yang saya programkan, rencanakan. Terinspirasinya ketika anak-anak yang laki-laki sholat Jumat, perempuannya tuh nggak ada kegiatan Pak, gitu. Jadi anak-anak laki itu Bu Utami dibacakan saja Bu yang ada di layar. Gimana Pak? Dibacakan saja yang ada di layar. Oh iya. Yang di layar aja Bu. Jadi prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas Pak.
Kemudian buat pertanyaan utama, kemudian membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan pertanyaan, dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan prakarsa. Kemudian mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas, itu untuk pertanyaan. Bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Nah, tindakan penyelidikannya membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah soal program dan pojok literasi di sekolah, dukungan, urgensi. Kemudian untuk ambil pelajarannya, menyusun untuk pertanyaannya, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok baca. Kemudian apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini. Yang ketiga, bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini. Tindakan penyelidikannya yaitu menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei, mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki, mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca di kelasnya, daring maupun luring. Untuk gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Untuk pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Kemudian untuk tindakan penyelidikannya, menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka, membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Untuk jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Untuk tindakan penyelidikan, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Untuk atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Tindakan atau penyelidikannya, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan tanggap untuk penyelesaian tugas. Ya. Terima kasih Ibu Helmi. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah prakasa perubahan dari Ibu Helmi dan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan terkait prakasa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Tami dan teman-teman. Ya, ada Bu Budi, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Saya mau tanya ke Bu Tami, bagaimana Ibu menyelesaikan adanya beda pendapat? Karena kan setiap orang mempunyai kepentingan dalam kegiatan tersebut. Dalam arti Ibu tadi menyusun tim yang melibatkan guru yang nanti akan melaksanakan atau mendukung kegiatan Ibu Tami dan teman-temannya. Solusi apa yang Ibu terapkan apabila terjadi perbedaan pendapat, Bu? Terima kasih. Ya, untuk untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ya, setiap orang kan memang wajar ya Pak beda pendapat. Cuman kita tanya dulu apa sih yang membuat dia itu keberatan gitu kan.
dengan adanya kegiatan tersebut gitu. Kemudian kita jelaskan maknanya apa, maksudnya apa, kemudian manfaatnya itu apa gitu kan Pak. Nah itu, nah kemudian melakukan pendekatan-pendekatan. Nah setelah dia paham, dia tahu, ya akhirnya selesai gitu Pak. Tidak terjadi perbedaan itu lagi dan mau sama-sama melaksanakan program tersebut gitu Pak. Nah kalau Baik, terima ternyata kasih. alasan yang dia buat itu ternyata ya apa namanya menguntungkan hanya untuk kepentingan pribadi, ya itu berarti kan masalah personal, ya kami kembalikan kepada pimpinan gitu Pak, biar pimpinan yang akan mengambil tindakan gitu Pak. Terima kasih Bu Tami, luar biasa plusnya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang sudah presentasi pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya tadi sudah memaparkan ya prakasa perubahannya, sudah presentasi semuanya, bagus-bagus semuanya. Dan betul ya Bapak Ibu, memang untuk perubahan itu tidaklah mudah. Ya, pasti ada saja orang-orang yang tidak kita, ya, yang tidak berpihak kepada kita. Namun ingat Bapak Ibu, di modul 1.2 itu kalau tidak salah tentang difusi inovasi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwasanya untuk membuat suatu perubahan itu yang pertama adalah kita dekati orang-orang yang satu visi dengan kita. Ya. Jadi kita dekati satu visi dengan kita, ya karena biasanya orang itu akan mengikuti kalau sudah melihat dampak. Ya, jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan hanya ada beberapa teman yang setuju dengan program yang sudah kita buat, nggak apa-apa, itu menjadi aset kita. Ya, selama itu bisa kita kendalikan dan tentunya programnya harus kita betul-betul matangkan ya supaya nanti dampaknya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain yang meragukan program dari kita. Ya, baik itulah Bapak Ibu ya kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam penutupan, saya ingin merefleksi dulu ya apa yang sudah Bapak Ibu semuanya pelajari pada kegiatan pada hari ini. Nah, saya coba akan menampilkan Jamboard Bapak Ibu. Di sini saya sudah siapkan ya linknya. Sebentar, saya coba linknya. Jamboardnya. Ya, silakan di sana ada Jamboard Bapak Ibu. Oke, di sini kita coba merefleksi ya. Refleksinya kita menggunakan model 4F, yaitu tadi ada feeling, feeling, dan figure. Nah, di sini sudah ada, silakan Bapak Ibu ya menampilkan refleksi peristiwa apa saja yang sudah dialami pada kegiatan sesi siang hari ini, ya perasaan apa saja ya yang sudah Ibu rasakan atau Bapak rasakan pada kegiatan siang hari ini, pelajaran apa saja yang didapat ya pada sesi hari ini dan bagaimana penerapannya, pengetahuan, pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu selama 5 menit. Ya, di sini ada Bu kami senang Pak. Oke. Gembira. Ya. Senang Pak. Baik. Ini adalah peristiwanya. Feelingnya senang ya. Gembira, baik. Bahagia, mungkin bisa dipakai ini ya. Lihat di videonya, geser saja perasaan ada di sini ya, dan lupa saja ya. Sini ada 4 dan aksi nyata ya, kalau melihat masuk aksi nyata
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya ya pada kegiatan siang hari ini. Tadi sudah saya baca sebelumnya mendengarkan kami Bapak Ibu pada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk tahapan berikutnya Bapak Ibu nanti setelah awal bagian kegiatan demonstrasi seksual ya di LMS dan mohon maaf ya apabila saya ada kata salah atau berbuat perkataan ada yang hari ini dalam membimbing fasilitas Bapak semuanya saya ucapkan maaf besarnya. Baik, saya kita tutup ya. Marilah kita berdoa setelah waktuan melalui doa. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan ruang kolaborasi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Rizky, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ibu. Terus kita tutup kemudian ya. Ya siapkan kasus bayannya. Ya semangat maghribnya. Kita akan bersama 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Saya bisa firman apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.